Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan di video kali ini saya bakal memperkenalkan dua unit dengan OD38 terbaru di kita. Yang biasanya kita ready untuk 38-nya itu di Moser sama Marauder, kalau nggak itu di FX Airguns yang versi OD38. Kali ini kita readykan lagi unit OD38 yang baru, terutama dari model dan juga nama dari unitnya. Untuk unitnya ada dua yang bakal saya spill di video kali ini, dan mari langsung saja kita bahas di pembahasan kali ini. Oke teman-teman, yang pertama saya bakal perkenalkan salah satu dulu ya. Ini dari unit Daystate OD38. Nah ini seperti ini ya buat unitnya ya. Ini salah satu unit gebrakan juga. Biasanya kan kita buat unit OD38 itu ready-nya di versi yang FX Airguns. Ini yang Daystate. Mungkin belakangan atau ke depan bakalan ada unit FX Crown juga yang versi OD38. Untuk bagian speknya itu sama sebenarnya dengan versi yang FX Airguns untuk unit yang Daystate ini, cuma untuk bagian dari namanya yang berbeda dari unit ini. Jadi kalau teman-teman pengen ambil unit Daystate ini, nanti bakal kita kasih sama sih untuk treatmentnya, nanti juga sama, terutama untuk bagian pengisian angin dan juga tesnya pastinya juga sama ya. Terus spesifikasi sama sebenarnya, dari bagian laras, panjangnya, dan juga bagian dari tabungnya. Cuma yang kebetulan yang saya pegang ini, itu bagian tabungnya itu warnanya putih, sama-sama dural untuk bagian dari bahannya. Kelihatan seperti titanium ya, tapi bukan titanium untuk unit ini. Kalau titanium itu lebih mahal lagi untuk harganya. Untuk unit ini pakai OD38 bahan dural untuk bahan baku dari tabungnya. Oke ya, di unit ini bisa teman-teman andalkan terutama di penggunaan big game dan juga jarak jangkauan menengah untuk unit Daystate ini ya. Ini kalau teman-teman sebelumnya sudah nonton video short saya yang memperkenalkan salah satu unit ini juga dari keluarga Daystate, cuma yang chambernya merah. Sekarang tinggal chamber hitam teman-teman. Yang chamber merah cantik banget sebenarnya, cuma sudah laku jadi sudah kekirim untuk unitnya, sehingga saya baru bisa review untuk yang unit warna hitam ini. Oke ya, ada lagi teman-teman, tak spill dikit ya. OD38 yang popor lipat, tapi buat pembahasannya kita bahas setelah ini ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu untuk bagian dari larasnya, ini dari larasnya itu dia pakai laras OD13 dan pakai serombong. Ini kalau totalnya di serombongnya itu kurang lebih di OD14 15-an itu bagian dari serombongnya, dan tertulis bagian serombongnya ini tertulis Daystate, bagian dari merek unitnya ya. Ini untuk jangkauan sama dengan unit OD38 pada umumnya di jangkauan 50-an sampai 60-an. Ya 60 bisa, tapi untuk jangkauan terbaik kalau menurut saya paling bagus itu di 45-an. 50 itu juga sudah sangat gimana ya, sangat maksa sih. Bentar, ini lampunya kurang ke bawah ini kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Ini buat unitnya. Nah, ini tadi ya. Untuk pemasangan bagian peredam pastinya sudah sangat support untuk unit ini. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Untuk bagian dari bubutan, terutama dari pemotongan serombong larasnya sangat bagus di ini. Dan untuk bagian dari dratnya, wow, sangat rapi sekali untuk pengerjaannya. Ini untuk pengerjaan dari unitnya masih menggunakan beberapa persen mesin, beberapa dan sebagian besar pakai manusia ya pengerjaannya ya. Oke, seperti ini untuk unitnya. Dia pakai rel tele ukuran 11 kalau teman-teman nanti pengen pasang berupa teleskop. Untuk rel telenya ini termasuk rel tele yang kecil, pendek sih untuk jalurnya. Ini buat jalurnya itu cuma ya seukuran jari saya, terutama di bagian jari telunjuk. Untuk bagian dari ukuran rel depan, jadi sangat harus teman-teman paskan ya untuk pemasangannya. Sebenarnya masih luas sih untuk bagian pemasangan rel, tapi nanti bakal kelihatan press kalau kita pasangin berupa mounting di bagian sini. Oke ya, untuk pemasangan bisa pakai ukuran 11, dan ini teman-teman nanti bisa maksimalkan juga untuk bagian penggunaan magazinnya ya. Ini magazinnya pastinya sudah sangat lancar. Ini sekalipun teman-teman nggak pakai rel mounting tinggi, ini sudah bisa masuk di round 16 juga untuk bagian magazinnya. Ini kalau pemasangan atau penggunaan di single shootnya seperti ini, kalau teman-teman pengen main single shoot ya. Oke. Ya, potong bentar ya tadi ya. Untuk suaranya itu kayak gini teman-teman, masuk power kenceng untuk keluarga OD38, terutama yang popor kayu ya. Terutama untuk bagian ininya teman-teman yang menarik dari unitnya, yaitu di bagian tabungnya. Ini bagian sambungan tabungnya ini sangat bagus ini. Bagian tabungnya ini
dia ukuran buat dratnya itu terpisah, jadi nggak nyatu ya untuk bagian dari tabungnya. Biasanya kan untuk model OD38 kan OD38 ya, dia itu nyatu kan, jadi untuk sambungan itu nggak kelihatan. Untuk bagian unit ini tuh kelihatan banget untuk sambungannya, jadi seumpama drat itu bener-bener kepasang rapat banget sih untuk unit ini, terutama di bagian sambungan tabung dan juga untuk penyimpanan mesin di bagian sininya ya, penyimpanan angin di dalam mesinnya. Ini cocok banget buat teman-teman pergunakan di penggunaan medium dan juga ya medium untuk ukurannya sampai merambah ke big game, ini sangat cocok untuk unitnya. Oke, ini posisi mano ada di depan teman-teman, ada di depan sini buat posisi manonya ya. Untuk coupler dia ada di sebelah kanan di unit D-State ini. Oke, untuk bagian chamber dia pakai chamber model monoblock, jadi untuk bagian dari powernya nggak usah diragukan lagi, karena rata-rata untuk unit-unit chamber monoblock itu terkenal dengan powernya untuk model yang monoblock. Dan untuk bagian keiritan itu nanti tergantung dengan posisi setelan power yang kita pakai untuk setiap unit OD38. Karena unit OD38 yang berbahan dural terutama ya, baik Predator maupun yang FX Airguns maupun yang ini itu rata-rata untuk bagian powernya itu sangat kencang, jadi teman-teman nanti bisa setel untuk bagian setelan powernya. Oke ya. Posisi cancel kokang dia ada di sebelah mana nih? Kiri dari unitnya. Jadi untuk penggunaan cancel kokang nggak bakal terbentur dengan pas kinerja dari set levernya ya. Ini buat tarikan kokangnya set lever teman-teman. Termasuk enteng sih, sekalipun pengerjaannya belum full ya, belum full CNC. Termasuk sangat enteng untuk bagian dari tarikan set levernya. Ini mengecoh banget buat teman-teman kalau pengen dapat unit dengan model seperti tabung titanium dengan harga 2 jutaan ya. Oh ya, untuk harganya ini di 2.280.000. Nanti sudah dapat kelengkapan seperti spare part jelas, PKS, mimistas, peredam, tali sandang, dan nanti juga bakalan dapat tas juga, tas di unitnya. Jadi nggak perlu nenteng-nenteng lagi, terutama untuk pembawaan di unitnya ya, ketika dibawa untuk berburu. Untuk maksimal pengeluaran coba kita cek ya. Ini posisi angin di 1900. Coba. Kalau biasanya itu saya dapetin untuk pengeluaran PSI-nya itu di 60-an sampai 65. Untuk unit dari OD38 ya, coba dulu. Iya. Di 60 sampai 65 untuk PSI-nya. Ini pakai setelan power sedang ya. Untuk dari unit ini. Jadi nanti bisa teman-teman gedein lagi atau teman-teman kecilin lagi untuk posisi dari setelan powernya. Sehingga untuk penggunaan pastinya juga bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan. Ini untuk picunya picu mat, cuma bagian dari baut matnya itu dia pakai baut plus. Jadi nanti teman-teman harus sediakan obeng plus yang kecil dan juga panjang untuk ngatur buat bagian dari picu matnya. Ini bagian safety picunya juga masuk satu body dengan picunya. Nah, ini buat safety-nya itu satu body dengan picunya. Jadi untuk penggunaan sangat enak, terutama buat teman-teman yang nge-safety-nya itu gampang lupa, terutama kalau ada unit dengan safety yang posisinya di samping. Oke ya. Ini yang D-State. Sekarang kita coba ambil atau review buat bagian dari OD38 yang Predator lipatnya. Oke ya. Nah, ini teman-teman yang saya spill di awal tadi ya. Untuk unitnya itu seperti ini, dan untuk unitnya sama juga ya. Untuk bagian dari warnanya, bagian tabung sedikit mengecoh. Kelihatannya seperti unit-unit tabung titanium, tapi ini bukan. Ini sebenarnya juga OD38 pakai dural untuk bagian bahannya. Cuma warnanya di warna putih, jadi untuk kelihatannya itu kayak tabung titanium. Ini buat harganya itu di 2.750.000 buat unit ini ya. Sebenarnya untuk bagian spesifikasi dia itu lebih hampir kurang lebih sama sih dengan OD38 pada umumnya. Bentar, ada enggak ya? Oh ya, ini OD38 yang ini. Bentar. Ya, kurang lebih ya seperti inilah teman-teman. Ini tak keluarin unit yang bermasalah ya. Ini unit yang bermasalah. Nggak jadi kirim untuk unit ini. Untuk bagian dari speknya itu sama saja sebenarnya. Untuk bagian dari larasnya, panjang tabungnya itu hampir sama. Cuma ini kan untuk bagian dari posisinya kan dia agak ke stud sama atau agak ketambahan di bagian lipatan popornya ya. Oke. Balikan lagi biar nggak penuh tanganku. Oke. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman pastinya lebih bisa maksimalkan untuk bagian penggunaan popornya, terutama ketika dimasukkan ke dalam tas. Unit-unit dengan popor lipat kan pastinya juga memberikan suatu dampak positif ke barang bawaan kita. Pastinya nanti juga lebih banyak ya.
untuk bawaan kita nantinya ya. Oke, kita bahas untuk spesifikasinya. Sama sebenarnya. Untuk bagian dari panjang larasnya, ini larasnya itu sama di 60 cm untuk bagian larasnya, dan ini tertulis Predator barrel bagian dari larasnya di serombongnya ya. Ini buat Predator rata-rata itu biasanya pakai laras OD13 ya. OD nya 13 buat larasnya. Dia untuk bagian dari sistem serombongnya ini yang model model dread teman-teman, untuk sistem serombongnya ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen ganti laras ya harus ngelepas dulu, muter dulu ya untuk bagian dari serombongnya ya, biar bisa keluar. Ini model sistemnya itu sistem dread. Kalau yang ini tadi ada tambahan berupa kayak peluntiran ya ada pengganjalnya lah teman-teman untuk bagian dari serombongnya itu di unit yang DST tadi, beda dengan yang Predator ini ya. Oke, model sistem serombongnya itu berbeda. Jadi untuk ini biasanya kan sering banget kan kejadian berupa serombong yang agak goyang-goyang tik-tik-tik gitu kan. Jadi untuk bagian dari unit ini alhamdulillah nggak bakal, bisa dijamin untuk serombongnya itu nggak sering goyang, nggak sering muter, karena dia pakai sistem penguncian dread untuk bagian dari serombongnya ya. OD-nya 13 untuk larasnya, dan untuk bagian dari bahan sama dengan unit DST tadi, pakai bahan seamless. Belum tak sebutin ya tadi ya. Oke ya, untuk bagian bahannya itu pakai bahan seamless. OD-nya OD13, alurnya 12, panjang di 60 cm. Untuk penggunaan dari unit Predator itu biasanya dia di 40 sampai 45 untuk penggunaan paling bagusnya. Itu pun nanti buat bagian dari mimis juga benar-benar sangat menyesuaikan, terutama di penggunaan Predator ini ya. Oke, untuk unitnya itu seperti ini. Dia sudah dipasangin cincin laras juga. Sebenarnya DST juga ada, cuma bagian cincin laras yang paling mencolok kan di bagian Predator OD38 ini kan. Nih, cincin larasnya warnanya orange. Sebenarnya kita juga ada yang warna merah. Ya nanti teman-teman tinggal ganti sendirilah ya buat warnanya. Bisa dibayangkan untuk bagian warnanya. Ini kalau diganti warna merah seperti apa, dan buat chambernya ini kalau diganti warna merah itu seperti apa. Kalau buat modelnya ya. Dan ini untuk bagian dari tabungnya dia sama, bahannya dural, OD-nya 38, pengisian maksimal di 2500 sampai 2800. Naik ini. Soalnya saya sering lihat di sini itu kadang-kadang karena berbeda untuk setiap unit yang tertulis di sini. Kadang-kadang ada yang pakai hanya di 2700 PSI, kadang ada juga yang di 2600 sampai di 2800 sih paling tinggi. Seingat saya untuk tulisan yang ada di chambernya ini. Oke ya. Itu bagian tabung D38 seperti yang saya bahas tadi, dia cocok di penggunaan big game, tapi untuk bagian dari penyimpanannya itu dia seperti monel. Jadi power oke, kenceng, tapi untuk penggunaan terutama keiritan angin benar-benar harus kita setel untuk keiritannya. Karena untuk unit-unit OD38 dia itu memang gede di bagian OD-nya, tapi kan untuk ukuran PSI-nya kan sama kan dengan unit-unit yang tabung-tabung kuningan, tabung baja. Ya, paling enak kuningan sih untuk PSI di PCP ya. Karena itu tadi untuk bagian dari kekuatan, sebenarnya untuk bagian ruangnya itu lebih besar, tapi untuk bagian powernya itu dia juga jauh lebih gede sebenarnya untuk OD38. Tapi kalau monel kan dia tergantung dengan posisi pair yang dipakai. Kalau OD38 rata-rata memang ya sama sih, untuk bagian dari setelan power sih yang lebih berpengaruh, terutama di bagian pairnya juga. Oke ya, kita lanjut untuk penggunaan ini kan ada bagian dari pelapisnya teman-teman, ada lapisan dari tabungnya sehingga dia kelihatan lebih kokoh, lebih gagah ya untuk bagian dari unitnya ya. Ini bahannya dari ABS teman-teman. Ini nanti bisa teman-teman fungsikan juga sebagai bipod kalau teman-teman ingin pasang bipod, terutama untuk gaya tembak runduk ya. Kalau teman-teman suka posisi menembaknya itu runduk, jadi pas di tanah sambil kita geleseran ya. Itu nanti bisa teman-teman pasang untuk bagian bipodnya di bagian ujung sini. Ini bagian grip. Oh iya, untuk unit-unit di Predator D38 terutama di Predator itu banyak juga ya versi lipat. Selain lipat itu yang bagian AK juga ada untuk bagian dari grip tambahan depannya. Jadi ya masih banyak banget sih untuk bagian dari model-model OD38 di Predator standar maupun yang mini. Oke ya. Ini bisa teman-teman fungsikan, pasang laser juga bisa untuk penggunaan di sininya ya, karena laser kan juga ada yang rail 22, ada juga yang rail 11 kan buat laser itu. Oke. Untuk bagian dari chamber dia sama dengan penggunaan DST tadi, dia pakai
chamber model monoblock, dan untuk pengisian mimis nanti bisa pakai single shoot maupun penggunaan berupa magazine, tergantung dengan kebutuhan teman-teman dan tergantung dengan kesukaan masing-masing penggunanya. Oke ya. Ini kalau teman-teman pengen lepas, terutama untuk bagian dari adaptor telenya, sebentar. Ini cuma satu buat penguncian dari adaptor telenya. Pakai kunci L di bagian belakang. Ini teman-teman bisa lepas juga untuk bagian dari adaptornya ini ya. Soalnya ini kan kadang orang itu ada yang suka pakai adaptor tele, kadang-kadang ada yang suka tanpa adaptor tele kan. Jadi lebih menyesuaikan juga sih untuk penggunaan dari adaptor tele ini. Dia itu lebih menambah ke daya parabola tampilan yang di teleskopnya itu, posisi perhitungan teleskopnya. Tapi untuk unit-unit big game kadang-kadang berpengaruh, kadang-kadang juga enggak kalau big game ya. Oke ya. Untuk unit ini juga sama untuk penggunaan kokangnya, itu kokang set lever. Oh, dalam juga ya ternyata ya untuk unit yang saya pegang ini. Dan untuk bagian dari picunya, oh enggak matte teman-teman untuk picunya ini. Ya picunya ini enggak matte, enggak pakai sistem picu matte. Jadi untuk penggunaan seumpama ada kendala mungkin harus kita buka juga untuk bagian dari ruangan sini kalau ada kendalanya, terutama di bagian tarikan picunya ya. Karena picunya ini masuk, coba bentar ya. Masuk sensitif ke sedang sih untuk bagian dari picunya. Kencang ya buat suaranya ya. Dari unit ini ya. Oke ya, picunya masuk sensitif ke sedang. Jadi kalau teman-teman suka unitnya itu nggak terlalu sensitif dan nggak terlalu berat, ini masuk untuk penggunaan dari picunya. Oke ya, untuk bagian dari setelan power pastinya juga ada di belakang. Oh ya, kalau daystate itu seperti ini ya perbedaannya ya. Kalau setelan power di daystate dia itu nggak ada tambahan seperti ruangan pembungkusnya. Jadi untuk pemutaran itu juga enak. Nanti kalau teman-teman bosen pakai tangan, pengen dimasukin kunci L juga enak untuk bagian dari lubang sini ya. Terus kalau unit Predator rata-rata, terutama topper taktikal, baik Predator maupun unit yang lain, rata-rata memang harus ya menggunakan pori-pori tangan kita untuk muternya. Oke ya. Ini ada penguncian baut L juga di bagian sini. Kalau teman-teman nanti pengen ngelepas terus habis itu ngerapetin juga ya. Ini sangat bisa difungsikan, sangat bisa dimanfaatkan untuk penggunaan dari baut L-nya ini. Terus untuk bagian dari, nah ini pastinya yang teman-teman tunggu kan ya bagian sininya kan. Nah, ini untuk bagian dari popornya, popor lipat dengan model Predator OD38. Ini sebenarnya banyak sih, beberapa bulan lalu yang menanyakan, soalnya banyak atau lagi tren juga beberapa waktu lalu itu dengan unit Predator OD38, baik yang mini maupun yang standar untuk posisi ukurannya ya. Jadi alhamdulillah mumpung saat ini kebetulan kita ready teman-teman, nanti bisa di chat langsung ya ke adminnya ya. Kalau buat chatnya lama dibales kayaknya adminnya lagi banyak chat kayaknya ya. Kalau nggak gitu lagi pusing ngurusin bagian unit yang harus diakurasi, nyiapin unitnya. Kalau yang akurasi kan saya soalnya ya. Oke, kayak gini ya. Ini buat bagian dari popornya, masuk ke popor cangkul sih. Iya, ini cangkul tapi modern banget ya untuk modelnya ya. Dari popor belakangnya ini ya. Cuma maju mundur untuk bagian popor yang ini, tapi nanti bisa dilipat juga untuk bagian sambungannya. Ntar tak masukin dulu. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan, terutama kalau pengen masukin selain di dalam tas itu, kalau teman-teman pengen nambahin ya berupa tambahan pompa, teleskop, mimis, ataupun mungkin nanti pengen tambahin aksesoris yang lainnya, itu nanti bisa sangat dimanfaatkan untuk bagian dari popor lipat. Karena fungsi dari lipatan itu adalah selain dari model dari unitnya itu biar tambah ringkas, untuk bagian dari penggunaannya kan terutama ketika dibawa kan biar lebih enak kan untuk unit-unit yang berpopor lipat. Ini nggak bisa diberdiriin sendiri ini. Oke ya, ini kalau unitnya yang OD38 Predator popor lipat. Tuh ngebalikinnya tinggal ditarik ke atas, tek, lah bakal turun sendiri. Untuk pengunciannya itu ada satu baut penguncian di sini untuk bagian biar nahan dia itu nggak balik lagi ketika setelah ditekuk ya. Oke, tak spill lagi. Ini unit yang daystate OD38, ini yang Predator OD38 monoblock versi popor lipat. Jarang-jarang teman-teman
Soalnya kan rata-rata untuk Predator OD38 yang monoblok itu kan kebanyakan di yang maju mundur biasa ya. Ini kebetulan, ini buat pengerjaannya bagus banget, beneran. Terutama untuk bagian dari bahannya ini benar-benar luar biasa sih. Rapi banget, mulus banget untuk bagian dari detailnya di unit ini. Jadi sayang banget dengan harga 275, 2.750 unit ini nggak teman-teman ambil sih. Sayang banget untuk unitnya ya. Wow, ini untuk bagian dari ruangan pelindung picunya ini juga sangat bagus banget. Ini dia lebih kokoh kalau kita bandingin dengan unit yang lain yang tadi, yang sempat saya bawa itu, yang saya bilang unitnya itu agak bermasalah dengan chamber merah. Itu lebih bagus ini teman-teman untuk modelnya. Dia lebih modern untuk bagian dari model-model popor belakangnya maupun depannya, dan untuk bagian dari nilai jualnya, bagian seninya itu sangat dapat untuk unit ini, sangat bisa teman-teman andalkan, terutama untuk buat teman-teman yang suka dengan unit-unit dengan model atau desain yang menarik dan juga popornya bisa dilipat pastinya ya. Oke, ini unitnya yang OD38 Daystate, ini yang Predator. Kalau yang Daystate ini lebih menawarkan ke bagian model popornya. Oh ya, ini yang popornya AWP AWM ya. Nanti teman-teman bisa setting juga untuk bagian dari tinggi rendahnya di bagian sininya, setelan sini, setelan pipinya. Dan untuk popor AWP AWM ini lebih banyak dijumpai di senapan api, karena rata-rata untuk penggunaan AWP AWM itu jarang juga di senapan angin. Kalau enggak ya jarang juga sih. Ini nggak bisa nyebutin untuk posisi contohnya ya untuk dari Daystate ini ya. Oke, cukup, ini sudah mau maghrib. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang pengen order, kalau yang ini harganya 2.750.000, kalau yang ini 2.280.000 termasuk tas. Kalau ini belum tas, kalau yang ini sudah tas. Oke, segini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.